Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami. Ada yang mengatakan, Pak Kiai, amaliyah selamatan 7 hari, selamatan 40 hari, haul dan sebagainya itu tidak ada dasarnya, Pak Kiai. Itu kan tradisi-tradisi agama lain. Itu hanya tradisi-tradisi orang lain yang kemudian diambil sama orang Islam. Karena itu lebih baik tidak usah diamalkan. Saudara-saudara sekalian, hal semacam ini kadang-kadang cukup mengganggu. Tapi umat Islam harus mempunyai dasar ketika mengamalkan. Ada kita setelah wafat, kemudian dibacain doa sampai 7 hari, 40 harinya dibacain doa juga, kemudian 1 tahunnya juga dibacain doa juga. Ini harus saya sampaikan, ada dasar daripada itu semua, baik dari hadis atau perkataan dari para ulama. Di dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi juz 2 halaman 178 disebutkan an Sufyan qala Tawus berkata Imam Tawus, innal mauta, sesungguhnya orang yang mati, yuftanuna fi kuburihim, itu diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian di dalam kuburnya, sab'an, selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Maka karena itu kaum salaf, para ulama-ulama terdahulu, menganjurkan bersedekah makanan yang pahalanya untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari tersebut. Ini ada dasarnya. Jadi bukan sekedar menyampaikan tanpa dasar. Ini kan tradisi orang lain, agama lain. Kemudian daripada main gaplek ya diisi dengan selamatan saja. Mungkin ada benarnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, dari sisi amaliyah ini juga didasari oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Saudara-saudara sekalian, malah Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan masalah 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan haul, itu tradisi yang tidak dilarang oleh agama. Di zaman Rasulullah kan tidak dilakukan. Ditinggal sama Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, la yadullu ala tahrim, tidak menunjukkan itu haram. Di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 281 disebutkan, wa tasadduqu 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun wa la yutaqayyadu bikaunihi sab'ata ayyamin aw aktsara aw aqallah. Bersedekah atas nama mayit dengan cara yang sesuai dengan syarak, wala yutaqayyadu bikaunihi sab'ata ayyamin aw aktsara, tanpa ada ketentuan harus 7 hari, lebih 7 hari atau kurang 7 hari. Itu sekali lagi dikatakan boleh. Wa taqidun bi ba'dil ayyam minal awaid faqat. Adapun menentukan 7 hari, 40 hari,
100 hari, 1000 hari, haul, itu kebiasaannya saja. Seperti yang kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan, seperti yang difatwakan oleh Sayyid Ahmad Dahlan. Wa qad jarat 'adatun nas bitasadduq anil mayyit fi thalithin min mautihi wa fi sab'in wa fi tamamil 20 wa fil arba'in wa fil mi'ah wa ba'da dzalika yaf'alu kulla sanatin haulan fi yaumil maut kama afada Syekhuna Yusuf As-Sumbulawani. Sungguh telah berlaku di masyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ketiga. Ya, Kak. Kalau 3 harinya bersedekah, 100 hari bersedekah. Setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematiannya haul. Ini boleh? Boleh. Tidak dilarang, tidak ada larangan. Di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 281. Loh, soal menentukan tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dasarnya para jemaah sekalian. Boleh menentukan waktu untuk beramal soleh, boleh. Misalnya umpama di zaman Rasulullah malam Jumatan nggak ada, kita adakan malam Jumatan, diisi dengan baca Yasin, diisi dengan baca sholawat. Di zaman Rasulullah memang tidak ada Yasinan, sholawatan, tapi boleh menentukan ini, boleh. Ada dasarnya, ada. Di dalam kitab Bukhari. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba. Datang ke Masjid Quba. Datang setiap hari apa? Tidak setiap hari. Kulla sabatin masyian, setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki. Kadang warakiban, kadang naik kendaraan. Wa kana Abdullah radhiyallahu anhu yaf'aluhu, kemudian Abdullah bin Umar juga sering melakukannya. Para jemaah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadis ini mengomentari, wa fi hadzal hadis dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mal as-salihah wal mudawamah ala dzalika. Hadis ini menunjukkan bolehnya menentukan hari-hari tertentu. Boleh, silakan. Dengan sebagian amal soleh dan melakukannya secara terus-menerus. Ini dasar mengapa kita menentukan hari, kapan waktunya berdoa, kapan waktunya ngirim Fatihah. Dan selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan yang menarik ini setelah pesan berikut ini. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana dengan tradisi haul? Apakah ada dasar hadisnya? Ada. Anil Waqidi qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Waqidi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yazurus syuhada bi Uhudin fi kulli haulin, setiap haul, yakni setiap tahun sekali berziarah ke makam para syuhada. Ya. Di dalam kitab Syarhus Sudur halaman 92 bagi yang pegang kitab. Wa idza balawa sya'ba raf'a sautahu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada satu tempat yang bernama Sya'ab, Rasulullah mengeraskan suaranya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan bagimu atas kesabaranmu para sahabat. Alangkah baiknya tempatmu di alam akhirat. Saudara-saudara sekalian, summa Abu Bakrin radhiyallahu anhu kulla haulin yaf'alu misla dzalika, summa Umar ibnul Khattab, summa Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Yakni setiap tahun datang ke kuburan Uhud di sana.
Inilah saudara-saudara sekalian dasar mengapa kita kemudian mengadakan haul. Yakni peringatan 1 tahun kematian daripada almarhum dan almarhumah orang yang sudah mendahului kita. Ada lagi yang sering sampai kepada kami. Loh, bacaan-bacaan itu kan tidak ada di zaman Rasulullah katanya. Bacaan apa? Bacaan tahlil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Dilanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Dibacain lagi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Ada lagi ayat kursi, ada lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Yang dibaca itu kan tidak disusun oleh Nabi. Itu kan bacaan Quran susunan manusia, susunan orang. Maka saudara-saudara sekalian, bukan Rasulullah katanya. Maka di sini saya harus menjelaskan bahwasanya an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi sayyaratan minal malaikah yatlubuna hilqad dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang selalu mengadakan perjalanan mencari majelis-majelis zikir. Ya. Fa idza atau alaihim wa hafu bihim thumma ba'athu ra'idahum ila sama ila rabbil izzati tabarakallahu ta'ala fayaquluna. Kemudian para jemaah sekalian, apabila para malaikat itu mendatangi orang-orang yang sedang berzikir dan mengelilingi mereka, maka mereka mengutus pemimpin mereka ke langit menuju Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Suci dan Maha Luhur. Para malaikat itu berkata, apa yang disampaikan oleh para malaikat? Rabbana ataina ala ibadin min ibadika. Kami datang kepada hamba-hambamu, ya Allah, mereka itu berzikir, yu'azzimuna ala'ak wa yatluna kitabak wa yusalluna ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berkumpul, membesarkan namamu, membacakan kitabmu, membaca salawat kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdoa untuk keselamatan akhirat mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, wasyuhum birahmati. Para malaikat, naungi mereka dengan rahmatku. Lindungi mereka dengan rahmatku, oleh sebab mereka hadir di majelis zikir itu. Saudara-saudara sekalian, akhirnya para jemaah, para malaikat menyampaikan, ya Allah, di dalam majelis zikir itu, ya Allah, ada orang yang suka berbuat dosa, ada yang suka berbuat maksiat, ya Allah. Apakah kami juga akan merahmati mereka, ya Allah? Fayaqulu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wasyuhum rahmati fahumul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Yang dosa-dosa, yang pendosa itu, yang punya salah-salah itu juga, lindungi juga mereka dengan rahmatku, karena mereka berteman dengan orang-orang yang baik. Inilah saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Fathul Bari 212. Seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah menyampaikan, merangkai ayat-ayat Al-Quran dengan sholawat juga, dengan tahlil juga, dan lain-lain. Beliau mengatakan itu sunnah. Apa katanya beliau? Al-ijtima' li dzikrillahi wastima'i kitabihi wa du'a amalun salih wa huwa min afdalil qurbat wal ibadat fil awqat. Fa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard fa idza murru biqaumin yadhkurunallah tanadaw halummu ila hajatikum. Ini saudara-saudara sekalian. Katanya beliau, wa amma muhafadhatul insan ala auradin lahu minas salat awil qiraat awil dzikri awid du'a tarfi nahar wa zulfa minal lail wa ghairi dzalika fa hadha sunnatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalihin min ibadillah qadiman wa hadisan. Jadi merangkai ayat-ayat Al-Qur'an
Salawat, tahlil, dan lain sebagainya, itu menurut beliau Ibnu Taimiyah itu sunnah dan itu dilakukan oleh Rasulullah dan para ulama setelahnya. Selanjutnya mari kita ikuti setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ada sebagian orang yang menyoal orang yang sudah meninggal, kemudian ahli warisnya menyediakan makanan, menyuguhkan makanan. Ada yang mengatakan, orang kok susah, tambah susah lagi. Orang sudah kena musibah kok ditimpahin dengan masalah suguhan dan lain sebagainya, kok memberatkan kepada sahibul musibah. Para jemaah sekalian, ini perlu disampaikan di dalam majelis yang mulia ini, bahwasanya tidak tercela orang miskin yang bersedekah. Tidak dilarang. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada para sahabat namanya sahabat Ansor. Ada sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu adalah sahabat yang bermukim di Madinah. Sedangkan Muhajirin adalah para sahabat pendatang yang dari Mekah datang ke Madinah. Sahabat Ansor itu luar biasa perhatiannya kepada para sahabat Muhajirin, yakni para pendatang termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surat Al-Hasyr ayat 9. Yang inti daripada ayat ini menegaskan bagaimana sikap daripada sahabat Ansor kepada Muhajirin. Bagaimana mereka cintanya sahabat Ansor kepada Muhajirin. Mereka mendahulukan sahabat Muhajirin, para pendatang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan para sahabat yang datang dari Mekah, didahulukan kebutuhannya apa, diberikan kepada mereka. Walau kana bihim khassasah, walaupun kaum Ansor itu butuh terhadap apa yang sudah diberikan kepada para sahabat Muhajirin itu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah catatan. Bagaimana para sahabat, yakni Ansor, itu membantu orang Muhajirin. Sahabat yang lain yang membutuhkan, padahal dirinya saja butuh. Itu perilaku yang baik artinya. Lebih daripada itu, di dalam kitab Al-Bukhari disebutkan, wa qala Ammar, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsika, wa badlus salam lil alam, wal infaqu minal iqtar. Ada 3 perkara yang siapa mengumpulkannya maka ia telah menyempurnakan imannya. Yang pertama, menyadari kewajiban dirinya. Yang kedua, mengucapkan salam kepada siapapun, yang dikenal atau yang tidak dikenal. Dan yang terakhir adalah bersedekah dalam keadaan fakir. Ini dasar. Siapapun boleh bersedekah, yang kaya maupun yang miskin. Dan menjadi luar biasa ketika tidak punya, dia masih tetap bersedekah.
Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memberikan sedekah, baik makanan, minuman, kepada orang yang bertakziah ke rumah kita, dianjurkan. Cuma catatan saya, jangan sampai menggunakan harta miliknya mayit. Karena harta yang ditinggalkan oleh mayit itu sudah hak daripada ahli waris. Sebelum diwaris jangan sampai dipergunakan kecuali atas izin ahli waris yang lain. Namun sebaiknya seperti tradisi kita, kalau ada orang meninggal, tetangga, saudara-saudaranya membantu dengan beras, dengan dana, dan apa yang bisa dibantu, sehingga nanti kalau ada tamu bisa disuguhkan kepada tamu yang ada. Tidak menggunakan harta atau peninggalan mayit yang masih belum diproses itu. Itu anjuran saya. Apakah boleh menghidangkan makanan kepada pentakziah? Boleh. Boleh. Cuma kalau saya menganjurkan juga ketika masih ada di depan mayit, seyogianya jangan makan-makan di depan mayit ya. Atau minum-minum. Namun secara umum ada sebuah hadis an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyul Islam khairun, katanya seorang laki-laki itu. Perbuatan apakah yang paling baik di dalam ajaran Islam ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man la ta'rif. Pekerjaan yang paling baik yang dilakukan oleh orang Islam adalah memberikan makanan kepada orang lain, membaca salam kepada orang yang dikenal atau tidak. Ini adalah perbuatan baik. Termasuk dalam konteks ini pembahasan yang kita bahas pada hari ini adalah tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Termasuk orang yang bertakziah. Malah di dalam kitab yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah juz 1 halaman 199 disebutkan, Wanil Ahnaf bin Qais qala hina tu'ina Umar amara Suhaiban ayyusalliya bin nas salasan wa amara bi ayyaj'ala lin-nasi ta'aman. Yani beliau menugaskan Suhaib untuk melaksanakan salat dengan orang banyak 3 kali dan memerintahkan agar menyuguhkan makanan untuk mereka. Ini dasar kalau ada orang takziah dikasih minum, dikasih makan. Biar apa? Biar enggak kelaparan gitu. Dan ini nanti diniati untuk sedekah kepada si mayit. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan setelah pembahasan berikut ini. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang saya sampaikan mulai awal terkait dengan dalil menghidangkan makanan kepada pentakziah, ada juga dasar tidak tercela bagi orang yang tidak punya, karena sering kita mendengar ungkapan orang susah kok tambah dibebankan. Saudara-saudara sekalian, ada dasarnya orang susah, orang fakir boleh bersedekah, tidak dilarang. Kalimat dibebankan itu saya kira bisa diusahakan dari sekian masyarakat yang ada itu ditradisikan. Saling bantu, saling sokong, saling dukung. Dengan apa? Mungkin ada yang mengirim beras. Nanti berasnya itu atau uang yang dikumpulkan bisa disuguhkan kepada tamu. Ini bagian daripada ikramud dhaif, untuk memuliakan tamu. Dan itu dianjurkan di dalam agama Islam. Kemudian ada juga terkait dengan anjuran pembacaan kalimat-kalimat thayyibah dengan rangkaian-rangkaian yang sudah disampaikan tadi. Mulai dari bacaan Al-Quran, bacaan tahlil, bacaan tasbih, bacaan tahmid, dan bacaan kalimat thayyibah yang lain seperti yang maklum dilakukan oleh warga Nahdien. Itu sebenarnya sudah baik, alhamdulillah. Dan yang terakhir yang perlu dijadikan catatan saya adalah tolong jangan sampai tradisi ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Kalau saya menganjurkan, silakan. Yang mengamalkan, amalkanlah. Dengan dasar-dasar tadi. Yang tidak mau mengamalkan, udah nggak usah ngerecokin. Cuma yang terpenting, kalaulah kita mendoakan ahlul mayyit, sebenarnya itu kebaikan si mayyit. Ketika keluarganya terdorong untuk memberi sedekah, keluarganya terdorong untuk menghatamkan Quran, keluarganya terdorong dan tetangganya berserta jamaahnya yang lain terdorong untuk mendoakan si mayit, itu sebenarnya hakikatnya adalah amal si mayit itu sendiri. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Disebutkan manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah ia lakukan. Dan saya katakan, doa-doa yang disampaikan, sedekah yang dikeluarkan, yang kemudian didoakan, Allahumma taqabbal wa ausil waj'al thawaba ma qara'nahu, dan seterusnya. Ya Allah, sampaikan apa yang saya baca, sedekah yang kami berikan, saya sampaikan pahalanya kepada si fulan dan si fulan dan si fulan. Ini saudara-saudara sekalian jadi muttafaqun alaih. Tidak jadi khilaf ketika menggabungkan bacaan Quran, bersedekah, dan mendoakan si mayit. Dan insya Allah tradisi ini terus kita jaga. Lebih daripada itu, ini adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun silaturahim di tengah-tengah masyarakat. Kita bayangkan, mungkin kalau para pejabat mempunyai alat untuk berkoordinasi dengan bawahannya, dengan rapat kerja dan lain sebagainya. Koordinasi dengan bawahannya, dengan istilah macam-macam. Tetapi para kiai dengan para umatnya, saya kira itu penting untuk membangun sebuah tradisi. Dan tradisi itu dilandasi oleh aturan-aturan agama yang benar. Yang sudah saya sampaikan tadi, banyak dalil yang jelas, yang sharih, yang nyata, yang mendukung terhadap amaliyah-amaliyah yang telah kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan terkait dengan sampainya pahala tahlil, pahala doa, pahala istighfar, pahala sholawat, sedekah dan doa kepada si mayit sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan diamalkan oleh para sahabat setelahnya dan ulama setelahnya. Mudah-mudahan semua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat sehingga dijadikan dasar bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.